Kalau suami Pak, lah suami ini nunggu di luar. Ketika ada permasalahan-permasalahan yang mengarah ke stunting, harusnya ditangani berdua. Maka saya di sini ingin mengajak, ayo kalau periksa kandungan, jangan ibunya saja yang masuk, tapi suaminya juga ikut mendampingi, permasalahannya tahu. Ini, sehingga kita rangkul. Sehingga saya perlu membaca data bahwa di Jawa Tengah ini gambarannya indikator pembangunan gender, alhamdulillah kita nilainya 93,00. Ini di atas rata-rata nasional. Lalu untuk kesehatan, UHH perempuan ini juga tinggi, ada 76,99%. Ini tinggi juga tahun. Jadi laki-laki sekarang nggak koyok dulu lah. Dulu itu muda-muda meninggal, nggih. Sekarang harapan hidupnya semakin baik. Karena apa? Ibu-ibunya saat ini kita sisir. Stunting itu kalau bapak-bapak itu nggak begitu ngupeni. Karena yang tiap hari membawa anaknya ke bidan selama 9 bulan itu kan nggak mungkin bapaknya. Gitu. Dan kalau sering ini di bidan-bidan saya tanyakan, jenengan diantar kali sinten? Kalau suami Pak, lah suami ini nunggu di luar. Ketika ada permasalahan-permasalahan yang mengarah ke stunting, harusnya ditangani berdua. Maka saya di sini ingin mengajak, ayo kalau periksa kandungan, jangan ibunya saja yang masuk, tapi suaminya juga ikut mendampingi, permasalahannya tahu. Ini, sehingga kita rangkul. Sehingga ini menentukan juga nantinya usia harapan hidup. Karena dimulai dari masa ada di kandungan. Lalu tentang pendidikan, ini memang yang masih perlu kita genjot. Karena rata-rata lama sekolah, ini perempuan masih di angka 7 tahun. Artinya memang perlu kita genjot lagi. Pandangan bahwa perempuan itu harus di rumah, harus di dapur, harus di kamar, ini harus diterubah. Karena kemajuan itu dimulai dari perempuan, dukungan dari perempuan. Ada Khadijah, kalau maaf saya memberikan contoh, kalau di dalam agama Islam yang mendorong, mengetahui, itu sing pertama niku perempuan, rupane sinten Khadijah. Dia yang mendorong, mensupport perjuangan, itu perempuan. Kalau Khadijah ini enggak pinter, dia enggak mungkin tahu Nabi Muhammad. Karena kepinterannya inilah yang perlu kita tingkatkan. Ini juga kalau harapan lama sekolah di Jawa Tengah ini masih 13,40, sementara laki-laki ini 12,77. Artinya sebenarnya perempuan ini lebih baik di Jawa Tengah. Maka lewat gerakan ini saya pengen perempuan-perempuan berdaya ini benar-benar bisa mengawal pembangunan Jawa Tengah. Termasuk kalau kita bicara tentang tingkat partisipasi angkatan kerja, ini datanya di sini perempuan itu masih 61,82%. Sementara laki-laki itu 85, artinya laki-laki masih mendominan. Padahal kalau kita bicara angkatan kerja, itu sebenarnya bukan hanya yang formal ada di kantor, ada di tempat-tempat pekerjaan, bahkan sebenarnya perempuan ini juga paling banyak membantu. Maka kami mengusulkan ini, kalau kita bicara tentang tingkat partisipasi angkatan kerja, perlu ditinjau kembali. Kalau mau jujur,
perempuan lebih banyak bekerja daripada laki-laki. Lalu, ya ini yang memang perlu Bu, keterwakilan perempuan di legislatif. Alhamdulillah, kalau kita melihat, sing paling sergap niku laki-laki napa perempuan? Niki saged dicontoh, DPR sing dugi mriki niki lho, sing provinsi kalih kabupaten, niku sing dugi perempuan Bu. Nah niki saking provinsi, sing kabupaten, nih toh, yang laki-laki nggak hadir toh. Nah niki. Neng masalah tasnya 17,65%. Walaupun ini sudah tinggi angkanya untuk saat ini dari tahun ke tahun meningkat. Nah ini Bapak Ibu, lalu tantangannya di Jawa Tengah ini masih ada banyak ketimpangan terjadi terkait akses pendidikan, terkait pekerjaan formal. Tetapi kalau Jawa Tengah kepemimpinan, walaupun ini saya menjadi catatan, tapi untuk Pemprov Jawa Tengah kita sudah mayoritas. Lihat kepala-kepala dinas kita yang perempuan mana? Coba berdiri. Nah ini. Nah 1, 2, 3, 4, yang hadir 4, yang masih belum hadir ada berapa? Iya kan? Ada 10 dari 40, 50 kedinasan. Nah, ini luar biasa Jawa Tengah. Jadi kami tingkatkan juga. Jadi kepemimpinan di Jawa Tengah untuk kepala OPD nanti bisa ditiru Pak Dewa, Pak Bupati. Ini semangatnya luar biasa. Kalau kita melihat Jawa Tengah itu yang dilihat salah satunya adalah kesehatan. Dan kebetulan kepala dinas kami perempuan. Sehingga ini juara tingkat nasional untuk kesehatan masyarakatnya. Plus wong Banyumas ngomongin ngapak. Lalu perempuan, dinas perempuan ini juga Jawa Tengah beberapa programnya diadili oleh pemerintah pusat. Ini juga kepala dinasnya perempuan ya wong Banyumasan. Orang ngerti wong Banyumas kayak ukel-wakel ya. Lalu kami di Jawa Tengah punya visi yaitu mewujudkan Jawa Tengah sebagai provinsi maju yang berkelanjutan menuju Indonesia emas. Untuk menuju ke sana ini pembangunan ini harus inklusif, artinya harus merata, nggak boleh ada yang kita tinggalkan. Ini menjadi jaminan akhirnya nanti adanya keadilan hak asasi manusianya. Lalu membuka juga kesempatan kerja serta usaha bagi perempuan. Ini kita getol UMKM. Dan adanya pemberdayaan perempuan lewat tadi, ada Kecamatan Berdaya, program-program yang lain termasuk Rabu Pon. Nggih, program PKK nggih. Rabu Pon toh? Terkait nopo lingkungan toh? Menanam pohon, gerakan ibu menanam pohon. Saat ini ditambah malih karena hari ini ngopeni omah, saat ini juga kita kembangkan bantuan-bantuan rumah yang dari pemerintah provinsi, baik itu rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Masyarakat yang belum memiliki rumah kita dorong dengan program-program dari Dinas Perumahan. Ada toh yang belum punya rumah untuk mendapatkan rumah, ada ya? Backlog ada. Kita juga tinggi nggih di Jawa Tengah. Ini juga nggak mungkin dari Pemprov saja. Kita kolaborasi sarang-sarang dari pemerintah pusat maupun dari kabupaten kota. Kita bareng-bareng. Nah yang tidak kalah penting ketika kita bicara rumah, karena saat ini banyak bencana ibu-ibu, perlu saya sampaikan, kami di Jawa Tengah saat ini baru punya program gerakan sumur resapan biopori. Tetapi perlu ada warning ya, tidak semua tempat itu
bagus punya sumur resapan. Ada tempat-tempat yang memang kita hindari, kayak di Kabupaten Tegal kemarin yang mengalami tanah gerak, itu di bawahnya tanah liat. Kalau tanah liat ini semakin banyak airnya, dia semakin lembek. Kalau sudah lembek, dia akan gerak. Di atasnya ini tidak boleh banyak-banyak perumahan, utamanya yang rumah-rumah yang paten. Di Kota Semarang juga ada tanah-tanah gerak. Maka kami bekerja sama dengan perumahan, dinas lingkungan, lalu dinas apa lagi ya? Kita nanti baru mengkaji gerakan sumur resapan atau biopori, ini titik-titiknya yang dimasifkan di mana. Seperti kejadian yang di Kabupaten Tegal, itu harusnya kita lindungi di atasnya. Supaya air di atas itu bisa menahan, nggak turun, nggak masuknya di wilayah tanah lumpur, maka di atasnya ini sudah mulai dibentengi dengan sumur resapan atau dengan pohon-pohon. Maka saya ucapkan terima kasih kepada PKK yang punya program Gerakan Ibu Nanam Pohon. Setiap rumah harus ada pohonnya, setiap rumah harus ada sumur bioporinya, setiap jalan desa kami berharap ini juga nantinya ke depan pembangunan jalan di desa itu di bawahnya harus ada sumur resapannya. Kalau kita melihat sekarang, jalan desa itu nggak ada lagi jalan wedok, nek carane wong grobokan. Ngertos jalan wedok, Pak? Nah, jalan wedok niku pinggirin niku dicor tengahnya niku tasih tanah niku lho. Nah, niku terusnya tanah jalan wedok, terusnya tiang grobokan. Nek temriki jalan apa niku? Kula niku nate teng grobokan. Pak, jalanku jalan wedok. Durung jalan lanang ngoten terus. Sebab masih cor kanan kiri. Padahal ini yang bagus. Karena yang tengah ini buat resapan. Sehingga tidak semua air itu harus kita buang ke sungai. Normalisasi iya kita lakukan, tetapi air itu jangan semua lari ke sungai. Harus kita masukkan ke pori-pori, utamanya yang ada di Jawa Tengah, Pantura. Ini penurunannya tinggi, maka harus kita bikin itu. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu ini pembuka prolog kami, monggo nanti kita buka diskusi-diskusi untuk penanganan-penanganan, apa-apa saja dari panjenengan semua yang mau diadukan, kami membawa kepala-kepala OPD biar nanti bisa ikut membantu menangani. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.